Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal dari Khair dengan NIM 070402202060. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keyakinan penganut agama dalam melaksanakan ritual. Keyakinan beragama adalah keyakinan beragama yang berdampak pada kegembiraan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki keyakinan agama akan bertanggung jawab atas keterbelakangannya dan tidak akan pernah menyalahkan negara dan pemerintahannya atas keterbelakangannya. Tetapi dia akan percaya bahwa jika ada yang salah, itu karena dia dan masyarakat karena tidak melakukan masing-masing dengan baik. Hati orang yang percaya diri tidak akan merasa benci dan menyimpan kenangan. Dia akan sibuk merencanakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dia menikmati dunia ini dengan tulus dan jujur. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki keyakinan agama dalam hidupnya, maka yang terjadi adalah dia selalu menyalahkan orang lain atas segala sesuatu yang salah dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah menikmati dunia. Dia menganggap dunia adalah penjara yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, disinilah perlunya keyakinan agama. Karena keyakinan agama lah yang membuat hidup luas secara spiritual dan yang menyelamatkan dari tekanan faktor spiritual. Ritual agama Islam di Indonesia dalam bingkai budaya. Agama dan budaya agama Islam yang berasal dari wahyu bersifat normatif dan cenderung permanen. Sedangkan budaya merupakan hasil cipta karya manusia sehingga cenderung berubah dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Walaupun begitu, perbedaan ini tidak menghalangi adanya pelaksanaan kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Pelaksanaan Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di luar Indonesia. Islam di Indonesia karyakan ritual-ritual keagamaan yang bersifat budaya atau tradisi sebagai perkawinan antar ajaran agama dengan budaya setempat. Hal ini senada dengan pendapat Gritsch, agama merupakan bagian dari sistem kebudayaan. Menurut Gritsch, agama sebagai pola untuk melakukan tindakan dan menjadi sesuatu yang hidup dalam diri manusia yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ritual Islam yang dibingkai budaya Indonesia. Yang pertama yakni selamatan atau kawilujengan, yaitu upacara selamatan ditunjukkan untuk meminta keselamatan bagi seseorang atau salah satu anggota keluarga. Upacara selamatan ini mulai pada zaman Sunan Bonang yang asalnya merupakan upacara panca makara yang dijalankan oleh Hindu Tantrayana, para orang kerajaan atau para bangsawan. Dengan syarat terdapat malima atau 5M dengan cara duduk melingkar dengan selang-seling laki-laki dan perempuan dalam posisi telanjang di mana terdapat madya atau minuman keras, mamsa atau daging, matsya atau ikan untuk dinikmati. Setelah menikmati makanan yang ada, mereka melakukan maituna atau persetubuhan dengan tanpa nafsu, melakukan mudra atau semadi atau sikap tapa. Oleh Sunan Bonang, upacara panca makara ini diubah substansinya namun tetap pada bentuknya, yaitu terdapat perkumpulan orang yang duduk melingkar, hanya laki-laki, terdapat makanan seadanya dengan tanda syukur kepada Allah. Hal inilah yang biasanya disebut dengan kenduri atau kenduran, selamatan, syukuran, dan mengganti ritual persetubuhan, pertapaan, dan ekstase dengan berdoa kepada Allah berupa tahlilan atau istighosah dan lain-lain. Yang kedua yakni upacara daur hidup, adalah upacara yang terkait dengan upacara-upacara sepanjang lingkar hidup manusia, yang pendapatnya dikutip oleh Kuncoroningrat mengemukakan bahwa rangkaian upacara sepanjang lingkaran hidup merupakan bentuk tertua dari semua aktivitas keagamaan dan kebudayaan manusia. Oleh sebab itu, tradisi Jawa selalu akan membuat ritual dalam setiap kali seseorang akan memasuki fase baru agar dalam kehidupannya lancar tanpa halangan, memulai dari kandungan sampai meninggal. Macam-macam upacara hidup, yaitu yang pertama yaitu tingkepan atau mitoni. Upacara ini dilakukan dalam rangka memohon keselamatan anak yang ada dalam rahim atau kandungan. Upacara ini biasa disebut garba wedana, yaitu garba perut, wedana sedang mengandung. Selama bayi dalam kandungan dibuatkan tumpeng, selamatan atau sesaji, telenon, mitoni,
Tingkeban, intisari dari sesajinya. Secara tradisi ini berawal pada masa Prabu Jayabaya. Waktu itu ada sepasang suami istri bernama Niken Santikep dan Sadia. Mereka melahirkan anak 9 kali namun tidak satu pun yang hidup. Yang kedua yakni Tendak Sinten atau turun tanah. Selamatan pada saat bayi umur 245 hari atau upacara menyentuh tanah. Upacara Tendak Sinten karena ada kepercayaan masyarakat Jawa jika tanah itu memiliki makna gaib dan dijaga Batara Kala. Untuk menghindari sesuatu yang tidak baik, maka diadakan upacara mengenalkan putra-putrinya kepada Batara Kala yang menjaga tanah. Adapun prosesinya adalah bani menapaki jada 7 warna. Yang pertama yaitu putih, watak dasar, biru, jati diri, hijau, lambang kehidupan, jingga, matahari, merah semangat, kuning harapan tercapai cita-cita, hitam keagungan sebagai gambaran kehidupan yang akan dilalui si anak. Sedekah Nelung Dino, upacara selamatan yang diadakan pada hari ketiga sesudah saat meninggalnya seseorang. Menurut kepercayaan Jawa, pada hari ketiga roh yang mati masih berada di rumah dan mencari jalan keluar untuk meninggalkan rumah keluarga. Yang selanjutnya yaitu sedekah mitung dina, upacara selamatan yang diadakan pada hari ke-7 setelah meninggalnya seseorang. Menurut kepercayaan Jawa, pada hari ke-7 roh yang akan meninggal akan keluar dari rumah lewat pekarangan dan akan berhenti sejenak di halaman rumah. Maka untuk mempermudah perjalanan diadakan mutung dino yang biasanya diadakan di halaman rumah. Yang selanjutnya sedekah mitung dina, upacara selamatan yang diadakan pada hari ke-7 setelah meninggalnya seseorang. Menurut kepercayaan Jawa, pada hari ke-7 roh akan meninggalkan atau keluar rumah. Yang selanjutnya yaitu sedekah matang puluh dina, upacara yang diadakan pada hari ke-100 setelah meninggalnya seseorang. Pada hari ke-100 yang mati akan menyempurnakan semua hal yang bersifat badan wadak atau yang sering disebut dengan akan sering pulang ke rumah. Sedekah medak sepisan dan medak pindo, yaitu upacara selamatan yang diadakan pada waktu sesudah 1 tahun dan 2 tahun dari meninggalnya seseorang. Ritual ini bertujuan untuk meling atau introspeksi dan ingat bagi ahli waris juga akan meninggal pada tahun kedua masa kesempurnaan kehancuran jasad yang hanya tinggal tulang. Selanjutnya yaitu sedekah nyewu atau ngwisi, upacara selamatan yang diadakan pada hari ke-1000 setelah meninggalnya seseorang atau upacara selamatan yang terakhir kali. Pada hari ke-1000 roh orang mati akan meninggalkan keluarga selamanya menghadap Tuhan. Oleh sebab itu biasanya orang nyewu diselenggarakan lebih besar. Adapun untuk ritual bagi orang yang telah meninggal pada hari ke-7, ke-3, ke-7, ke-40 dan yang ke-100 atau mendak atau haul yang ke-1000 hari, walaupun sebelumnya merupakan kepercayaan adat Hindu atau Buddha dan Jawa asli, namun pelaksanaan ritual tersebut tidak bertentangan dengan syarat, maka boleh. Yang selanjutnya ada upacara tahunan. Yang pertama yaitu Suroan, peringatan tahun baru Hijriah. Suroan pertama kali dirayakan pada masa Sultan Agung, yang mana kalender Jawa sebelumnya menggunakan tahun Saka atau Hindu, kemudian dirubah oleh Sultan Agung menjadi penanggalan Jawa yang disesuaikan dengan tahun Hijriah, sehingga 1 Suro menyesuaikan 1 Muharram. Untuk memperingati itu diadakan acara Suroan agar selalu ingat dan waspada. Bagi orang Jawa, Suro merupakan malam sakral atau suci untuk renungan, tafakur, dan introspeksi dengan lelaku atau mengendalikan hawa nafsu, dengan bertapa atau bisu mubeng beteng, dengan tirakatan atau selamatan. Dengan datangnya Islam ke Indonesia, acara Suroan selain dilakukan pada tanggal 1 Suro juga dilaksanakan pada 10 Suro, karena kata Suro dianggap berasal dari kata Asyuro yang artinya 10. Karena pada tanggal 10 Asyuro tersebut dalam ajaran Islam terjadi banyak peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu Muludan, upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad
SAW. Peringatan ini oleh orang Jawa, khususnya Solo dan Yogyakarta, dinamakan Sekaten sampai sekarang. Sejarah Sekaten berasal dari Kerajaan Demak masa Raden Patah, yang saat itu sangat sulit mengumpulkan orang Islam untuk diajak menjalankan agama, apalagi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Karena orang Jawa suka keramaian, maka Raden Patah membuat pasar rakyat dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan berbagai hubungan tradisional, makanan, berbagai hasil tanaman, buah-buahan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW pada Rabu Rabiul Awal atau bulan Mulud. Oleh sebab itu, banyak juga mengatakan secara acara muludan untuk berasal dari kata maulid atau kelahiran. Yang selanjutnya yaitu nisfu Sya'ban atau ruahan. Istilah ruahan berasal dari kata ruah yang memiliki akar kata arwah atau roh leluhur. Acara ini biasanya diawali dengan nisfu Sya'ban pada malam ke-15 bulan Sya'ban dengan rangkaian acara berupa sholat berjamaah, baca Yasin 3 kali, dan doa nisfu Sya'ban yang diakhiri dengan makan-makan bersama atau ambengan. Biasanya makanan berisi ketan sebagai simbol mengeratkan tali silaturahim. Kolak manis agar persaudaraan lebih dewasa dan manis. Juga apem, yaitu simbol jika ada salah agar saling memaafkan. Ritus ini digunakan untuk penyucian diri sebelum masuk bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, dilanjutkan dengan bersilaturahmi dan saling memaafkan. Biasanya siangnya dilanjutkan untuk nyadran atau ziarah kubur untuk mengingatkan manusia pada asal-usul sedangkan paraning dumadi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.